Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Pengawas Sekolah Dasar, Bapak Haji Rusmana, SPD MPD. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Giri Mekar 3, Ibu Neni Anggraini SPD, dan yang saya hormati kepada Ibu Bapak guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada hadirin yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul dalam acara asimilasi implementasi budaya positif. Tidak lupa salawat dan salam kita curah dan limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, susunan acara yang kita akan laksanakan tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bandung Pedas, acara yang ketiga pembacaan doa, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima acara inti, acara yang keenam yaitu diskusi dan tanya jawab, dan acara yang ketujuh yaitu acara penutupan. Sebelum acara dimulai, saya akan memberikan pantun. Ibu Bapak, mohon izinnya. Air beriak tanda dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Untuk mengawali rangkaian acara hari ini, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nurgahayati Setiawan SPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada semuanya, mohon berdiri. Daripada
Para hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati Setiawan SPD yang telah memimpin lagu Indonesia Raya dan Bandung Pedas. Untuk acara ketiga yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hidayatullah SPD. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari sebelum acara kita dimulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pada acara siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi dan diberikan kemudahan sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala haniniya wa li kulli nafsin salihah barakatihi mulkul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجلال سلطانك اللهم ربنا يا الله إنا نسألك سلامة في الدين ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami dalam beragama ya Allah. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahkan rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikanlah kami kesempatan untuk taubat sebelum maut ya Allah, wa rahmatan indal maut, dan rahmati kami ketika mati ya Allah, wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampuni dosa-dosa kami ketika kami sudah mati ya Allah, wa taubatan qoblal maut wa rahmatan maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut ya Allah, berikanlah kami kemudahan dalam syakaratul maut ya Allah. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najiyatan al-afwa'i wal hisab ya Allah. Jauhkan kami daripada siksa api neraka ya Allah. Maafkan kami ketika di hari perhitungan ya Allah, di yaumil hisab ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warham kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa anak didik kami ya Allah. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, penguasa ilmu daripada segala ilmu ya Allah, tambahkan ilmu kami ya Allah tentang pendidikan ya Allah, tambahkan ilmu kami tentang agama ya Allah, tambahkan ilmu kami dalam mendidik putra-putri kami ya Allah. Wasihatan fil badan, sehatkan badan kami ya Allah, hingga kami mampu mengamalkan ilmu kami ya Allah. Rabbana ya Allah hablana minas solihin, Rabbana hablana minas solihin ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, anak didik kami ya Allah, anak-anak yang soleh-solehah ya Allah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul ya Allah pada siang hari ini di acara yang berkah ya Allah, maka turunkan rahmat dan ampunan ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga doa kita
zikir kita, sholawat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahid dari Ketua SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah SDN Mekar 3. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pengawas SD Kecamatan Cilengka, Bapak Haji Rusmana yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru di Mekar 3 yang kami banggakan, juga teman sejawat dari Pak Indra CGP di Kecamatan Cilengka angkatan ini yang kami banggakan. Alhamdulillah, hari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Semoga saat yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka penyampaian diseminasi dari Pak Indra sebagai CGP angkatan 7 dari SDN Mekar 3 yang sama-sama kami banggakan. Kita bersama-sama dalam keadaan sehat dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada saat ini kita bersama-sama nanti akan menyimak apa yang akan diutarakan oleh rekan Bapak dan Ibu Guru sebagai CGP pada akan 7 ini pada penyampaian informasi, pada diseminasi untuk saat ini yaitu implementasi budaya positif pada rekan-rekan guru khususnya di Mekar 3 ini. Marilah nanti kita bersama-sama simak apa yang akan disampaikan oleh Pak Indra sebagai CGP. Sudah beberapa waktu mengikuti kegiatan-kegiatan CGP. Alhamdulillah pada saat ini akan ada yang disampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru sebagai rekan sejawat di khususnya di Mekar 3 ini. Terutama di sini mungkin akan menyampaikan tentang budaya positif. Yang karenanya yang pertama kan disiplin positif. Nanti ini akan bersama-sama nanti akan kita terapkan kepada anak didik kita, terutama dalam kegiatan sehari-hari, juga dalam kita menyongsong dengan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah budaya positif. Nanti akan lebih jelas lagi oleh Pak Indra uraikan kepada kita supaya kita juga dapat menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua nanti ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Semuanya berpihak kita kepada peserta didik. Bagaimana kita akan mengelola kegiatan belajar mengajar dengan para peserta didik supaya mereka bersama-sama dengan Bapak Ibu gurunya merasa nyaman, merasa aman, merasa enak istilahnya untuk anak-anak sekarang. Jadi nanti akan ada penguraian dari Pak Indra bagaimana caranya kita mungkin akan menerapkan dari disiplin positif, terus ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, terus nanti ada terakhir kebutuhan dasar manusia nanti dijelaskan ya bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas juga dengan segitiga restitusi.
dan terakhir adalah posisi kontrol. Bagaimana nanti kita menyepakati dengan para peserta didik supaya tadi kegiatan belajar mengajar bisa lebih bermakna, bisa lebih nyaman, bisa lebih ramah kepada anak, sehingga tercapai apa yang akan kita inginkan. Bagaimana peserta didik sekarang apalagi dengan adanya kurikulum merdeka, kita lebih banyak dituntut untuk aksi nyata mungkinnya ada perubahan. Jadi sebagai persiapan kita menyongsong kurikulum merdeka, alhamdulillah di khususnya di GM3 ini ada calon guru penggerak Pak Indra. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi khususnya kepada semuanya ikut nanti dalam calon guru penggerak angkatan selanjutnya, dan juga memotivasi untuk merubah bagaimana kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar tadi supaya diharapkan supaya lebih efektif dan efisien ya. Anak-anak terutama merasa aman tadi, merasa ramah, merasa senang melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Mungkin nanti ada kiat-kiat dari khususnya Pak Indra bagaimana yang akan disampaikan kepada kita untuk mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dari saya khususnya sebagai kepala sekolah sangat mendorong, sangat memotivasi kepada Pak Indra, khususnya juga kepada Bapak dan Ibu guru lainnya tadi untuk mengikuti Pak Indra. Kita belajar bersama-sama dari Pak Indra khususnya, mudah-mudahan nanti dapat ditiru, dapat diikuti oleh guru-guru yang lainnya untuk meningkatkan hasil dari tujuan pembelajaran di Mekar 3 khususnya dan ke tujuan nasional umumnya untuk mendidik para putri kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbudi pekerti luhur dan berpengetahuan yang luas. Mungkin dari Ibu dan sekian, Bapak Ibu guru, mohon maaf Bapak pengawas, ada kata-kata yang salah itu dari saya pribadi. Mudah-mudahan sekali doanya dari kegiatan ini tadi tercipta budaya positif di semua kegiatan pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan kedua yaitu dari Bapak Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Cilengkran, Bapak Haji Rusmana SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin Ibu Pak. Membawa acara ngawitan dibuka kupang. Pengawas malah lagi ya. Rumah oke. Izin menyampaikan. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Mekar 3, yang kami hormati Bapak Ibu guru keluarga besar SDN Negeri Mekar 3 dan Bapak Ibu guru hebat sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bandung yang saya banggakan. Seraya memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan diseminasi implementasi budaya positif terkait dengan program guru penggerak yang merupakan salah satu penugasan
yang harus ditunaikan oleh calon guru penggerak dalam rangka melaksanakan kewajibannya dalam penugasan yang diberikan oleh fasilitator ya. Fasilitator itu yang memberikan penugasan dari mana? Oh iya, dari. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua tentunya. Ini guru penggerak ini merupakan salah satu program yang merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Tentunya ini merupakan masih program Merdeka Belajar dalam episode kelima kalau tidak salah, terkait dengan calon guru penggerak. Izin menyampaikan tentunya tidak akan banyak yang disampaikan pada kesempatan ini. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya secara pribadi tentunya atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sedikitnya arahan atau sambutan. Tapi kiranya lebihnya ada dua yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan adanya calon guru penggerak yang mendapatkan kuota. Alhamdulillah pada angkatan ke-7 ini Dinas Pendidikan Kecamatan Cilengkrang atau guru-guru yang hebat yang di Kecamatan Cilengkrang ada berapa? 5 ya, 5 termasuk di tengah-tengah kita hadir beliau-beliau sebagai guru-guru hebat. Tentunya saya mengapresiasi sangat luar biasa terkait dengan hal itu. Tentunya baik secara pribadi atau secara kedinasan memberikan dukungan penuh terhadap calon-calon guru penggerak ini, mungkin sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya harapan kedepannya mudah-mudahan mereka ini bisa menyelesaikan penugasan sampai ke penghujung kegiatan untuk mengikuti guru penggerak, sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal. Tentunya yang nanti dilegalitaskan dengan mendapatkannya sertifikat guru penggerak, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian harapan kedepannya dengan munculnya dan lahirnya guru-guru penggerak khususnya di Dinas Pendidikan Kecamatan Cilengkrang, tentunya harapan kita semua bisa meningkatkan kualitas secara umumnya, meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Dinas Pendidikan Kecamatan Cilengkrang, di lingkungan Dinas Pendidikan Kecamatan Cilengkrang, umumnya di tingkat nasional untuk memajukan mutu pendidikan secara keseluruhan. Baik hadirin yang saya hormati, terkait dengan itu harapan selanjutnya mudah-mudahan dengan lahirnya guru-guru penggerak yang ada di kecamatan kita tentunya bisa berimplementasi di satuan pendidikan masing-masing, kemudian bisa juga memberikan motivasi bagi guru-guru yang lainnya. Itu harapan kita ke depannya. Seperti itu mudah-mudahan tentunya secara tadi disampaikan secara pribadi ataupun secara kedinasan tentunya sangat mendukung penuh terhadap calon guru penggerak angkatan 7 ini. Tentunya mudah-mudahan harapan kita bisa beliau-beliau ini bisa melaksanakan penugasan sampai di penghujung nanti dengan proses selesainya kegiatan calon guru penggerak angkatan 7. Baik hadirin yang saya hormati, seperti hanya tadi sampaikan, ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus tentunya. Kiranya nanti lebih spesifik dan lebih gamblangnya mungkin kita simak apa yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 7 ini dari SD Giri Mekar 3, yaitu Pak Indra Saparudin. Mungkin itu kiranya yang disampaikan. Sekali lagi harapan kita semua mudah-mudahan guru-guru penggerak yang sudah lulus di angkatan sebelumnya juga bisa memberikan motivasi dan memberikan pengaruh yang positif terhadap dunia pendidikan khususnya di Kecamatan Cilengkrang, umumnya di Kabupaten Bandung dan termasuk juga di skala nasional. Mungkin hanya itu saja yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Giri Mekar 3, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, yaitu Bapak Indra Safarudin SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Mintar Hayu Pramita selaku moderator yang telah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya untuk memaparkan dan menyampaikan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Haji Rusmana SPD MPD selaku Bapak Pengawas SD Kecamatan Cilengkrang. Yang terhormat Ibu Neni Anggraini selaku Kepala Sekolah SDN Giri Mekar 3. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat Dewan Guru SDN Giri Mekar 3. Dan tak lupa juga yang terhormat Bapak Ibu Guru serta rekan CGP atau calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Cilengkrang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat dan hidayahnya sehingga bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi terakhir yang tidak ada lagi Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tadi dibuka oleh pantun oleh Ibu moderator Bu Mita, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Pengawas. Isim pamit jadi walar kebulan badan. Garut milari bebe. Cakep. Wihna langsung dicobian. Ada di payung teh gempeur mah guntur mah. Bismillah we urang cobian. Jadi Bapak sadayana salah maksud menggurui atau nabi ngajarkan ngojai kamari panginten ya nah itu maksudnya Widi panginten dinten iya abdi kapetok diberikan tugas oleh BPGP selaku penyelenggara pendidikan guru penggerak angkatan 7 untuk menyampaikan implementasi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Umardi abdi kesalirana alit widing adet banyak paros katawis. Bisa dilanjut. Nah, sebelum kita ke materi pokok pembahasan tentang disiplin positif, mohon izin untuk memperkenalkan diri, profil tentang calon guru penggerak. Salah nama kos-kosan Pak. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal lebih kenal mungkin ya Bu. Lebih sayang itu apa gitu. Panginten alhamdulillah Bapak Ibu sadayana abdi diberikan dukungan sepenuhnya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Neni Anggraini selaku kepala sekolah, juga selaku orang tua saya yang dari awal perjalanan mengikuti calon guru penggerak hingga sekarang melaksanakan implementasinya. Alhamdulillah kata karawas bisa segala rupi dukungan. Tingawitan ngajajak lokal karya, begikenka memfasilitasi semua fasilitas yang untuk terselenggaranya acara hari ini. Nama Indra Safarudin, pendidikan terakhir alhamdulillah 400 ke 1 dan ke 1 kuadrat di perpustakaan Kampung Kurmah abdi teh pustakawan umar kita nikah lagi pilih janda pustakawin dilanjutkan anak PDSD gitu. Adapun motivasi ketika saya mendaftar mengikuti program guru penggerak tiada lain dan tiada bukan bahwa ingin meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri, di mana banyak
moto ataupun kata-kata bijak ya yang sering kita baca, mencoba untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan mungkin ini adalah salah satunya. Hal yang menarik dari program Guru Penggerak ialah kita dapat belajar sambil bekerja, atau kita sebutnya itu dengan on the job learning. Cobi bayangkan upami sanes on the job learning dan bukan difasilitasi oleh kementerian. Teu acan capek, teu acan lieur mata kos. Materi terkuras kan. Seueur itu tadi membutuhkan banyak yang harus disiapkan. Alhamdulillah ku ayana program Guru Penggerak, saya bisa mengikuti pendidikan sambil mengajar di sekolah. Janten kawagal. Mudah-mudahan untuk program Guru Penggerak selanjutnya, Bapak Ibu guru yang belum mendaftar bisa mendaftarkan. Dan mudah-mudahan juga untuk Pak Hendra dan Bu Minta yang sedang berjuang mengikuti tes CGP angkatan 9 diberikan kelancaran dan kemudahan hingga lulusnya, biar kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Sedikit mungkin saya sampaikan terlebih dahulu materi apa saja sih tentang Guru Penggerak itu. Pertama, hal yang menarik dari Guru Penggerak itu dari kata penggeraknya. Aduh, ya mau terih di kedah anu. Dan ternyata betul, akan tetapi untuk sampai ke tahap itu banyak tahapan-tahapan yang kita lalui. Mulai dari mempelajari modul tiap modul, melakukan aksi nyata, hingga seperti sekarang ini. Di modul 1 kami selaku calon Guru Penggerak angkatan 7 telah mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah tuntunan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai alam dan zamannya agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ternyata itu Bapak Ibu guru arti dari pendidikan. Pendidikan adalah tuntunan. Nah, dalam kegiatan diklat CGP ini di modul 1, jujur saya pribadi banyak merefleksi diri. Ternyata mungkin dianggap salah tidak, akan tetapi belum tepat untuk menjadi guru yang baik dan mungkin pengennya yang terbaik, karena masih banyaknya itu menuntut anak. Dan setelah saya mempelajari modul 1 ini, pendidikan itu adalah tuntunan. Dan kemudian filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu pendidikan yaitu menghamba pada anak. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Upami ayeuna pangkat urang kenalna berpusat pada murid. Apapun kegiatan murid, kita harus bisa menyesuaikan. Nah, sebelum saya mengikuti kegiatan CGP, masih juga terkadang bukan student center, tapi teacher center, berpusat pada guru. No penting maka dugikan materi, dia akan sering saya ulangan hasilnya ABCD, no penting maka wajiban urang terus dilaksanakan. Terkadang kita selalu berpikir seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, di banyak sekali hal-hal yang kami refleksi ketika mengikuti dan mempelajari modul 1 ini. Kemudian yang ketiga itu adalah guru ibarat petani. Sekolah ibarat lahan dan murid adalah benihnya. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya sesuai dengan kodratnya serta membasmi hama-hama yang dapat mengganggu. Nah, tugas kita selaku guru yaitu adalah menuntun sesuai bakat minat. Ibarat bibit dan buah, pendidik adalah petani yang akan merawat bibit dengan cara menyiangi gulma di sekitarnya, memberi air, memberi pupuk agar kelak berubah lebih baik dan lebih banyak. Namun petani tidak mungkin mengubah bibit mangga
menjadi berbuah anggur. Nah, di sini benang merah yang saya pelajari bahwa menjadi seorang guru itu pertama harus bisa menerima semua kodrat yang dimiliki oleh anak berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Kemudian kita harus bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat anak tersebut. Oleh karena itu di materi selanjutnya, di modus selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menciptakan pembelajaran dengan sistemnya, yaitu diferensiasi atau beragam. Di kurikulum Merdeka itu kita harus membiasakan untuk menerima perubahan dan menerima keragaman. Janten tong pedah teu sami di kumaha gitu dibentenkeun sareng sajabina, tapi urang harus membiasakan memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, ada sedikit permainan mungkin Bapak Ibu ya, yaitu kegiatan kepalang tangan. Bapak Ibu silakan bisa tengok kiri dan kanannya teman sebangkunya ya. Kemudian simpan tangan kanannya di depan ya. Coba Bu, di depan berhadapan. Yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Yang nggak ada pasangan. Coba Bu, dikedepankan ya, saling berhadapan. Kemudian Bapak Ibu kalau di sini tugasnya itu sampai kelas cari kelas kecil, integrasi kesabios punya. Coba Ibu bayangkan bahwa dalam kepala Bapak Ibu semuanya itu terdapat benda atau apapun yang sangat Ibu anggap itu berharga. Coba Bu ya bayangkan, tenang Ibu sangat dihipnotis. Nah, bayangkan ya. Sekarang mungkin yang mengepal itu yang sebelah kiri saya ya Bu ya. Teman yang di hadapannya mencoba membujuknya untuk dibuka kepala tersebut. Nah, pasangannya misalnya Ibu Ira yang mengepalkan, Ibu Nisnis yang mengepalkan. Cobi leketek kumaha carana sangkan dibuka eta kepala anak. Dan Bu Ira bebas mau dibuka atau tidak silakan. Coba Bu, dinegosiasi, dibujuk, dirayu, tadi dipaksa itu senaon Bu. Cobi buka. Karena dibuka nanti. Ini anggap benda yang berharga. Mungkin dalam kehidupan Ibu atau dalam keseharian Ibu. Begitupun sebaliknya coba Bu, misalnya barusan Ibu Ica yang mengepalkan, sekarang Ibu Ina. Ibu Ica mencoba merayu Ibu Ina untuk membukanya, dibuka atau tidak? Sudah sareng pampaket cara ini dibuka. Biasa dipaksa. Tapi Bu, yang sudah berkeluarga, bayangkan dalam genggaman itu kalau ini suami. nah boleh seperti itu. Kalau berat untuk anak gitu kan? Ya. Mau dibayangkan ini adalah pasangan kita. Mau harta berharga, mau BPKB silakan. Bapak Ibu coba rayu, dibuka atau tidak? Dibuka Bu, ayam dibuka tuh. Oh, keras kepala. Atau suami dibuka. Ada yang membuka tidak Bu? Apakah Ibu Ica membukanya? Ini Bu Ira membukanya. Bu Ira membukanya atau Ibu Nitis membukanya? Mas, mayoritas alhamdulillah ya bisa mempertahankan benda yang harganya. Nah, dan saya tanyakan siapa yang mengontrol membuka dan tidaknya kepala tangan tadi? Siapa Bu? Nah, itu Bu betul bahwa yang tadi ya pertanyaan pertama maupun yang kedua pasti akan bervariasi. Mungkin dalam suatu
keadaan ada yang membukanya mungkin ya, karena sesuai dengan kebutuhannya. Namun pertanyaan ketiga yang saya tanyakan, siapa yang mengontrolnya? Jawaban yang jelas bahwa tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas tindakan kita. Hal itu bergantung pada diri masing-masing sesuai kebutuhan dasar kita saat itu. Ya Bu ya? Setuju? Hal ini meluruskan sebuah konsepsi yang telah lama diyakini salah, bahwa guru dapat mengontrol perilaku murid. Apabila murid mengikuti apa yang kita arahkan, itu bersumber pada keinginan murid itu sendiri. Dia memilih untuk melakukan. Terkadang kita selalu berpikirnya bahwa kita bisa mengatur murid mau seperti A, B, C, D yang lainnya. Padahal pada dasarnya yang mengontrol diri kita itu adalah si murid tersebut, bukan kita. Adapun fungsi kita nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah ini Bu, kadang-kadang ada miskonsepsi itu bahwa kita berpikir guru itu bisa mengontrol murid secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi mungkin ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, janten Bapak Ibu Sadayana, terkadang kita itu berpikirnya bahwa kita bisa mengontrol ya semua siswa yang ada di kelas. Sepintas mungkin anak-anak kita itu menurut. Akan tetapi pada dasarnya mungkin ketika anak menurut apa yang kita katakan atau kita suruh, mereka itu dalam posisi bahwa mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Akan tetapi pada dasarnya kontrolnya itu timbul dari dirinya masing-masing. Nah, di modul 1.4 tentang budaya positif ini ada perubahan paradigma ya tentang teori kontrol, yang mana dulunya sering kita lakukan yaitu tentang stimulus respons, sekarang ke teori kontrol. Contohnya, kita dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdasarkan stimulus respon. Akan tetapi, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan selalu kita berpikir bahwa kita bisa merubah orang lain. Padahal dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih ke saling menghargai dan memahami. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan romantik Bapak Ibu ya. Mungkin sering terdengar disiplin. Barangkali Bapak Ibu guru yang ada di sini bersedia untuk mengungkapkan atau mengemukakan apa yang dimaksud dengan disiplin. Kata Nabi, naonelah garis besarnya disiplin teh naon? Patuh, komitmen, taat, mematuhi. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda?
apa yang terlintas di pikiran Anda. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Mungkin kita berpikirnya ke sana, itu yang dinamakan dengan disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Kamu tidak disiplin, silakan bersihkan WC. Terkadang kita selalu, mayoritasnya, saya pribadi aku dulu ngaros gitu, oke pame aya melakukan salah teh, aya lagi diterapkan pada teh kurang tepat. Padahal itu sesungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ada perubahan paradigma. Kalau dulu itu untuk mendisiplinkan anak itu dengan hukuman. Nah sekarang itu Bu, dengan adanya paradigma baru budaya positif, kalau bisa opsi memberikan hukuman itu kita simpan di akhir. Upami tos mentok-mentok dari baru ke sana gitu. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu ketika kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi disiplin itu kita usahakan itu harus timbul dalam diri setiap anak. Itu bisa kita bangunkannya awali dengan membangunkan atau menumbuhkan motivasi kepada anak, Bu ya. Kecuali kita sudah memotivasi dia agar timbul motivasi dalam dirinya, atau kita sebut motivasi intrinsik, ternyata tidak bisa, mentok, nggak bisa. Barulah kita menjadi motivasi dari luar atau pihak lain, atau kita sebut juga dengan motivasi eksternal, ekstrinsik. Mohon maaf. Makna disiplin pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Diane Gosset. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disipel atau murid atau pengikut. Untuk jadi pengikut, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bu, kita harus percaya apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Mau ada yang memang sangat rajin dan sebagainya, bahkan ada yang malas belajar, kita harus percaya bahwa dia itu memiliki tujuan atau alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, mungkin tugas kita selaku guru dan pendidik untuk bagaimana caranya membangunkan, meningkatkan motivasi pada dirinya. Adapun nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di kurikulum Merdeka itu kebajikan universalnya kita sebut atau kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya ketika mengajar sering mendengar juga ada beberapa tetangga kelas juga karena suka menyanyikannya, atau sekarang orang Ibu, lagu profil pelajar Pancasila. Atau sudah Bu? Acan, yalah di lain waktu kita sama-sama membuat paduan suara tentang lagu profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak atau melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, ini tugas kita itu untuk mendisiplinkan anak itu, terutama disiplin positif. Kita harus melakukan pendekatan
mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Hal yang mempengaruhi disiplin diri, ya, tadi sudah kita bahas bahwa setiap perbuatan atau hal yang dilakukan seseorang mempunyai alasan dan tujuan tersendiri sesuai dengan motivasi dan kebutuhan dasarnya. Jadi hal yang perlu kita dalami itu ketika ada anak misalnya melanggar suatu peraturan, tata tertib dan sebagainya, kita harus yakini bahwa ada sesuatu ataupun alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, itu bisa terjadi masalah dari motivasinya ataupun kebutuhan dasarnya. Ada yang mungkin mereka butuhkan. Action. Bapak Ibu guru hebat semuanya, tadi kita sudah mempelajari bahwa tujuan dari kurikulum merdeka, guru penggerak dan yang lainnya di mana pendidikan itu adalah memanusiakan manusia dan memerdekakan manusia, ya. Di mana merdeka itu dalam arti selamat jiwanya dan bahagia rohaninya. Salah satu kita kunci dari keselamatan itu sehat jiwanya, dan kita harus perlu olahraga biar gak ngantuk, lebih fresh dan tambah sehat. Mohon bantuannya untuk berdiri, kita akan coba berusaha olahraga terlebih dahulu, ya. Maka Bapak Ibu semuanya, kita silakan untuk berdiri. Kita screening dulu sebentar Bapak Ibu, ya. Karena dia otak-otak kita, otak-otak ya. Dan ingat bahwa setiap anak tentunya senangnya itu bernyanyi. Saya juga gerakannya yaitu seperti ini. Coba kedepankan tangannya, kedua balikkan, ketiga ke bahu kanan, keempat ke bahu kiri, kelima ke perut, kelima ke papan tangan kanan, keenam tangan kiri, ketujuh tepuk. Ya, bisa Bapak Ibu semuanya? Siap. Kita coba tambahkan dengan lagu Naik Delman. Ya. Yo, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tupik tapik tupik tapik tupik tapik tupik tupik tapik tupik tak suara sepatu kuda. Tupik tapik tupik tapik tupik tapik tupik tapik tupik tak suara sepatu kuda. Selain sehat juga dan menyenangkan, banyak yang tertawa dan bahkan banyak yang tertawa sendiri. Satu lagu lagi. Bapak Ibu guru semuanya bisa coba praktekkan di kelasnya masing-masing. Boleh seminggu satu lagu, lumayan kita punya waktu dalam satu semester itu berapa minggu? Bisa jadi 2 album. Ya. Lagu yang kedua itu tentunya lagu yang sudah terkenal juga, yaitu Topi Saya Bunda. Ibu-ibu bisa? Bisa. Coba. 1, 2, 3. Topi saya Bunda, Bunda topi saya, kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Coba Bu, ada lirik yang diganti. Topinya itu kita ganti jadi konsentrasi, ya. Coba, bisa Bu? Kira-kira bisa? Bisa. Coba 1, 2, 3. Saya Bunda. Kalau
motivasi. Tadi Bu, 3 motivasi perilaku manusia. Terkadang kita melakukan sesuatu pasti kita memiliki motivasi. Akan tetapi motivasi tersebut biasanya untuk yang pertama terhindar dari ketidaknyamanan. Misalnya ketika anak datang pagi-pagi jam 7, satu sisi mungkin anak tersebut alhamdulillah tepat waktu datang ke sekolah. Di sisi lain mungkin ada anak yang merasa saya datang tepat waktu karena untuk menghindari hukuman di sekolah. Nah, itu yang kita harus tingkatkan dan perbaiki di sekolah ya. Pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Tidak sedikit juga kita selaku guru ataupun siswa melakukan sesuatu itu berpikirnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu memang Bu selalu kita rasakan ya. Yang pertama dan yang kedua ini mungkin timbulnya motivasinya ekstrinsik. Misalnya yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yaitu hukuman di sekolah. Karena ada hukuman itu sifatnya ekstrinsik. Mendapatkan imbalan juga ekstrinsik. Nah yang ini Bu, yang terakhir yang dinamakan motivasi dalam diri sendiri atau intrinsik. Mudah-mudahan kita kedepannya bisa membangunkan motivasi intrinsik baik untuk diri kita sendiri ataupun murid-murid kita di sekolah. Nah, untuk mendisiplinkan anak dulu itu Bu pasti ya fokusnya terhadap hukuman dan konsekuensi. Coba Bapak Ibu tebak pertanyaan yang ada di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh Ibu catat terlebih dahulu di handphone, di secari kertas dan ataupun mengingatnya. Misalnya yang pertama tindakan guru nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba ikut nilai apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mungkin di sini Bapak Guru PJOK pandangannya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti kegiatan olahraga. Sudah Bu terbayang tebakannya? Kita cek jawabannya. Yang pertama mencatat 100 kali itu saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Ini masuknya ke hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket Bu karena terlambat hadir di sekolah masuk ke hukuman. Terkadang hukuman itu bersifatnya dadakan atau juga secara spontan Bu. Coba kita perhatikan, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Sudah terlambat ya, suruh nulis kapan siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran. Makanya itu masuk ke hukuman. Nah, kita cari yang konsekuensi ya, salah satu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk konsekuensi karena erat kaitannya dengan sebab dan akibatnya yang ternyambung. Dan di sini juga diingatkan untuk dia bertanggung jawab. Ini adalah kalau dulu itu Bu kita fokusnya ke hukuman dan konsekuensi. Ternyata setelah kita mempelajari modul 1 ini ada pilihan yang lainnya, yaitu restitusi.
Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian contoh yang lainnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Biasanya yang dulunya suka dihukum di sekolahnya akan selalu teringat sampai besar. Nah, itu efek samping dari hukuman. Terus dendam. Nah, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini bisa lebih baik dari hukuman, yaitu konsekuensi. Ya, pilihan yang lainnya itu ada restitusi, di mana restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi di sekolah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi Bu, restitusi itu melibatkan kolaborasi kita dengan siswa tersebut tanpa penekanan. Kalau kita kenal dengan kita melakukan pendekatan persuasif di saat anak melakukan kesalahan, coba jangan langsung kita carekan. Misalnya di kelas, Pak Hadi ngobrol wae di payunan sadayana. Nah, terkadang secara tidak langsung itu akan menyakiti hati anak. Akan tetapi coba kalau ada anak yang melakukan atau melanggar tata tertib, kita lakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu, berkolaborasi dengan siswa tersebut. Nanti kita akan coba ya melihat contohnya. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi lebih ke mengingatkan anak agar tidak mengulangi kesalahan tersebut karena mereka menyadari hal tersebut itu tidak patut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Karena tidak sedikit anak yang melanggar peraturan itu, dirinya merasa membutuhkan ada kebutuhan yang mereka inginkan. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita fokusnya ke hukuman, bisa disebut juga ini identitas gagal, di mana dalam memberikan hukuman bukannya mereka berpikir untuk ke arah lebih baik, adapun nurut pun karena mereka takut biasanya, karena terpaksa. Nah, ini Bu, kita coba merubah atau menggeser paradigma kita untuk mendisiplinkan anak itu. Jangan serta-merta langsung memberikan hukuman, tapi ke restitusi. Kalau tidak ada, kalau misalkan masih tidak bisa, kita coba dengan konsekuensi, dan ini kita simpan saja untuk jalan terakhirnya, untuk mendisiplinkan anak. Ada juga Bu untuk mendisiplinkan anak itu selain tadi ya motivasi intrinsik dan ekstrinsik, penghargaan, hukuman, dan lainnya, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini Bu salah satu hal yang menarik di modul ini, karena saya pribadi merasa ternyata bersifat seperti itu yang awalnya mungkin ingin menumbuhkan rasa motivasi diri yang ada pada anak, itu akan berdampaknya nanti ketika mereka di rumah atau dalam jangka waktu yang panjang. Dihukum oleh penghargaan. Al-Fikon dalam wawancara SCD mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum.
Nah ini Bu, yang dimaksud dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan terhadap siswa, bukannya tidak boleh, bukannya buruk dan yang lainnya, tapi kita coba pelajari apa dampaknya kita memberikan penghargaan tersebut. Pertama, penghargaan tidak efektif. Maksud tidak efektif itu hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Takutnya seperti ini Bu, sok Bu Bapak dipasihan naon asal biasa perkalian misalnya gitu. Jadi anak itu takutnya fokusnya ke penghargaan hadiah ini, bukan ke perkaliannya. Itu yang dimaksudkan penghargaan tidak efektif ini bersifatnya nanti jangka panjang kan. Takutnya juga menjadi kebiasaan berpikirnya, gaya hadiah mah aralin teuing. Karena kita selama pembelajaran itu berpikirnya jangka panjang. Betul kalau kita berpikirnya jangka pendek, misalnya untuk kebutuhan lomba, kita memberikan penghargaan itu mungkin bisa dilakukan dengan cara penghargaan. Yang kedua yang tadi sudah saya sampaikan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita berpikirnya jangka panjang itu kurang efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Misalnya saya selalu memberikan penghargaan terhadap Pak Hendra. Ternyata Ibu Ica itu merasa iri, menikah Pak Hendra wae, sampai merusak hubungan sosialisasi setiap hari dengan antara Bu Ica dan Pak Hendra. Nah itu Bu dampaknya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, dan yang terakhir itu dihukum oleh penghargaan menghukum. Yang dimaksud penghargaan menghukum itu mereka tidak mendapat penghargaan, misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena tidak bisa menjadi ranking 1. Makanya di kurikulum 2013 sebetulnya ini tentang dihukum oleh penghargaan secara tidak langsung sudah dipraktekkan, bahwa selama proses pembelajaran dan pembagian rapot sudah tidak dicantumkan lagi rankingnya. Akan tetapi kita tidak bisa berubah seperti itu ya Bu, pokoknya mah mulai ranking karena kita juga terkadang menerima masukan dari para orang tua. Penasaran cenah Bapak, upami tak acan murah kali abdi teh ranking sabaraha, abdi supados janten motivasi kamu ngabimbingna nyarios nama duka kamu aglosan sadabina pada tekan yang kita memawi abdi ge waktu kamari pembagian rapot diminimalisir untuk pengumuman ranking kelas. Akan tetapi tetap saja ada orang tua yang menginginkan diumumkan. Ada orang teh jantan terbiasa, iya Bu nya. Ada orang tua yang alim geleng kan. Babe teh diumumkan 1 sampai 10 dengan redaksinya ini bukan tentang ranking 1 si A si B C. Ini hanya mengumpulkan jumlah rekapitulasi nilai yang Pak Guru cantumkan di nilai rapot masing-masing 1 sampai 10 saja. Itu upami atau disebutkan berarti ranking 11 sadaya, karena dia meminimalisir kalinya. Itu Bu maksud dari dihukum dengan penghargaan. Nah, untuk mendisiplinkan anak juga selain dari tadi motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi, ada juga keyakinan kelas, di mana diusahakan kita ketika awal mulai pembelajaran di tahun ajaran baru, kita harus membuat keyakinan kelas, yang artinya keyakinan adalah
nilai-nilai yang disepakati secara tersirat dan tersurat, tidak terikat latar belakang, suku, agama, bahasa. Nah, nilai-nilai kebajikan ini disusun bersama antara murid dan guru. Jadi ibu upami di kelas teh langsung dikuningakeun tata tertibna A, B, C, D dan yang lainnya 1 sampai 20. Silakan baca. Kalian harus mengikuti dan menuruti aturan ini. Nah, diusahakan mulai dari sekarang tidak seperti itu, tapi buatlah keyakinan kelas bersama anak. Kita kolaborasi dengan anak. Kalau saya pribadi kemarin ketika sudah mempelajari ini langsung membuat keyakinan kelas, di mana saya coba tawarkan dulu, tanyakan dulu kelas impian seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian dalam mencapai hal tersebut kita harus tentunya menyepakati dan meyakinkan hal-hal yang harus kita tanamkan di kelas kita. Dengan cara seperti ini, Bu. Dengan cara seperti ini, dengan menggunakan stigma. Mereka menuangkan gagasan-gagasan mereka dan ditempelkan di atas dinding memakai kertas karton, biar setiap anak dapat membacanya keyakinan masing-masing. Dan untuk cara membuatnya bisa besok dan selanjutnya ya dalam acara KKG guru kita coba berbagi ya bagaimana membuat keyakinan kelas dari awal sampai akhir. Nah ini Bu contohnya Bu, yang telah saya buat. Yang mana keyakinan tersebut itu kita harus yakinkan anak tersebut bisa melakukannya. Nah, jantan itu penah kurang bagus, kok kenapa kudu gitu. Tapi anak juga harus menyadari hal tersebut itu dan memang bagus. Dia menurut itu karena patut, bukan karena takut terhadap guru. Nah, ini salah satu dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Ini videonya ketika membuat keyakinan kelas. Nah, tadi kita sudah singgung terkait kebutuhan manusia, bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan, yang anak lakukan itu pasti memiliki tujuan dan alasannya sesuai dengan motivasi dan kebutuhan dasarnya, di mana kebutuhan dasar itu terdiri dari 5. Yang pertama bertahan hidup. Tentunya ini adalah kebutuhan yang paling vital, yang paling utama yang kita butuhkan. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Tidak sedikit siswa kita itu merasakan dan membutuhkan rasa ini diterima di kelas. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Terkadang kita menemui siswa yang ingin menonjolkan kemampuannya. Yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk mendisiplinkan anak, tadi kita sudah mempelajari tentang teori disiplin, teori kontrol, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang mana kita itu harapannya anak melakukan tersebut karena mereka yakin bahwa mereka bisa melakukannya melalui contohnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di sisi lain kita selaku guru itu memiliki kontrol restitusi, di mana ada 5 kontrol kita selaku guru agar dapat mendisiplinkan anak atau terciptanya disiplin positif. Yang pertama itu kontrol kita selaku guru. Yang pertama terkadang kita menjadi kontrol penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini dari 5 kontrol ini diusahakan itu kita hindari yang penghukum, meskipun terkadang kita tidak sengaja melakukan hal tersebut. Di minggu kemarin saya coba
praktekkan yang restitusi ini terhadap kelas-kelasnya Bu, kelas-kelas yang kebetulan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah di masjid ya, di pinggir sekolah ini tidak sedikit anak-anak yang banyak mainnya Bu, harere dan yang lainnya. Saya coba datang ke tiap kelas, meminta izin kepada wali kelasnya untuk menyampaikan apa yang sudah terjadi. Ketika saya menyampaikan terhadap anak tersebut, saya tidak langsung menjudge si A, si B, si C yang melakukan kesalahan, tetapi saya coba untuk menanyakan dan memberikan waktu kepada mereka agar mereka berbicara jujur. Setelah itu, ketika kita sudah mengetahui siapa saja yang melakukan kesalahannya, tong langsung didieu, tong langsung dicarikan anjing atau gitu deui dan yang lainnya, apalagi berkata kasar. Kita coba berikan kata-kata yang lembut dan motivasi ya, yang bahwa anak tersebut bisa melakukan hal yang baik hari. Kemarin saya coba tanyakan ke tiap kelas, saya coba terangkan dan bahkan saya jelaskan bahwa saya seperti itu memberitahu kalian bahwa itu perbuatan yang kurang baik itu tidak serta-merta ingin langsung diturut, akan tetapi silahkan anak-anak semuanya pikirkan apakah hal tersebut baik atau tidak. Dan kemudian saya tanyakan, kalau memang tidak baik kenapa harus dilakukan? Jadi kita harus lebih ke memotivasi anak, mau tidak mau ya Bu ya, anak mau pecicilan dan yang lainnya, mereka adalah anak-anak kita dan kita harus menuntunnya. Itu Bu dari 5 posisi kontrol. Dan apabila kalau kita sudah melakukan mengingatkan mereka, membuat keyakinan kelas dan yang lainnya, ternyata masih ada yang melakukan atau melanggar peraturan tersebut, jangan juga langsung menyalahkannya. Misalnya terlambat masuk ke sekolah langsung ke depan, misalnya langsung perkalian 10 dan sebagainya. Satu sisi mungkin hukuman tersebut mendidik, akan tetapi di saat dia berdiri di depan teman-temannya, dia akan merasa terpojokkan dan itu akan berpengaruh terhadap mentalnya. Oleh karena itu tadi kita sudah bahas, coba lakukan dengan restitusi, yaitu meningkatkan kembali kepercayaan diri mereka. Untuk melakukan restitusi ada 3 cara yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Cara yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dimana ingat anak-anak kita itu tugasnya belajar dan yang lainnya. Ketika ada yang melanggar, coba kita melakukan pendekatan atau panggil berbicara 4 mata di depan, tanpa diketahui oleh siswa yang lainnya bahwa sebetulnya kita itu sedang mengingatkan dia karena dia terlambat. Badai api-api mana menuju name, cari panggil kapayu. Kita coba tanyakan terlebih dahulu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah. Kita ingatkan kembali terhadap dia apa keyakinan kelas kita dan kita tanyakan dia sudah melanggar atau tidak. Kalau dia divalidasi dan dia mengakui, kita juga menanyakan keyakinannya, memotivasi kembali untuk hari besok apakah bisa dan yakin untuk tidak melakukannya lagi. Jadi lebih ke pendekatan persuasif, menjaga mental anak, jangan sampai mereka merasa disalahkan atau dipojokkan. Validasi tindakan yang salah. Nah ini Bu, contoh dari praktek dari segitiga restitusi. Di modul sebelumnya saya diberikan tugas yaitu untuk membuat praktik segitiga restitusi. Insya Allah nanti kedepannya saya coba akan sharekan materi juga videonya, bahkan di lain waktu kita akan coba mempraktekannya lebih rinci dan lebih detail tentang disiplin positif baik di kelas maupun di kelas. Demikian pemaparan yang mungkin dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Indra Saparudin SPD yang telah memaparkan materi mengenai diseminasi implementasi budaya positif. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga acara diseminasi implementasi budaya positif untuk kita senantiasa akan membawa manfaat untuk kita semuanya dan membawa ke masa depan yang gemilang. Tadi di pembukaan saya membaca pantun dan untuk penutupan ada pantun lagi. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas perhatian. Mohon maaf jika ada dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk menutup acara hari ini, kita membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prahyatu Herisa. Saya guru kelas 6 di SDN Giri Mekar 3. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi implementasi budaya positif ini, memberikan pemahaman kepada saya lebih jauh tentang bagaimana memberikan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi kepada anak. Dan ini sangat bagus menurut saya, di mana itu juga merupakan hal yang membuat saya mana saya akan mencoba menerapkan kepada anak bagaimana poin-poin dari restitusi yang sudah tadi disampaikan oleh pemateri Pak Indra Saparudin SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahayu Pramita, di mana saya mengejar kelas 1 di SDN Giri Mekar 3. Setelah mengikuti seminar diseminasi implementasi budaya positif, salah satu materinya yaitu disiplin positif, di mana disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Setelah mengikuti seminar tersebut, saya akan menerapkan salah satunya disiplin positif di dalam kelas maupun kegiatan di luar kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.